Sudah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan, kebebasan membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua ini keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, baik kami yang hadir secara langsung maupun orang-orang yang mendengar melalui internet, YouTube, dan sebagainya. Biarlah Engkau bekerja supaya semua bisa mendengar dengan baik, hati terbuka, berkonsentrasi dari awal sampai akhir, dan dilengkapi dengan terang dan pencerahan dari Tuhan sehingga semua bisa mengerti. Dan telah mengerti, tolong berikan ketundukan bagi orang-orang yang memang hidupnya tidak sesuai dengan firman yang akan disampaikan. Biarlah mereka bertobat dan diselamatkan. Bagi yang sudah sesuai, biarlah mereka tetap mempertahankannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami menghadapi godaan terangnya di dalam bentuk apapun, supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk listrik dan semua peralatan yang pakai, kiranya Tuhan jaga supaya semuanya tetap berjalan dengan baik sampai bahkan seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan ajarlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengingat sikon negara dan bangsa ini, khususnya dalam kasus saudara Ahok, maka saya mengubah seri-seri di dalam kebaktian, dan hari ini kita membahas sesuatu yang sama sekali bukan seri. Kalau kita mendengar kasusnya Ahok ini pada waktu diputus, saya yakin yang marah itu luar biasa banyak. Sekalipun yang senang juga pasti banyak. Tapi benar yang mana itu ya? Yang marah atau yang senang ya? Kalau yang senang itu pokoknya terjadi apapun yang nggak karu-karuan pun mereka senang. Tapi kita yang marah, kita marah karena merasakan ada ketidakadilan. Kalau cuma persoalan dihukum 2 tahun, sekalipun itu bagi saya tetap salah, tetapi ya masih ada masuk akalnya. Salah tetapi salah yang masih masuk akal, ngerti maksud saya. Tapi yang saya paling tidak bisa terima adalah dia langsung ditahan, dan itu bagi saya suatu tindakan semena-mena, karena dia naik banding itu mestinya keputusan yang diberikan itu tidak mengikat. Bagaimana bisa langsung ditahan? Itu juga diucapkan oleh pengacara dari Ahok gitu ya. Tapi saya kira saya tidak usah cerita lebih banyak tentang hal itu, saudara sendiri sudah tahu dan mungkin merasakan hal yang sama. Apakah salah kita marah? Saya sudah bolak-balik aja, saudara, dalam hal-hal tertentu kita bukan hanya boleh, tetapi kita harus marah. Orang Kristen yang sabar dalam segala hal itu punya sikap bodoh yang tidak seharusnya. Cuma
Sekalipun kita marah, perwujudan dari kemarahan itu juga harus benar. Melakukan demo yang anarki itu bukan cara yang benar untuk menyalurkan kemarahan kita. Saya memilih untuk menyalurkan kemarahan saya melalui pemberitaan firman dengan harapan juga bisa memberikan perbaikan bagi orang yang mau mengerti. Kalau ada yang tidak mau mengerti, ya itu urusan mereka. Karena itulah saya memilih teks ini. Sengaja saya pilih. Sudah saya masukkan ke Facebook teksnya tok. Tetapi sekarang saudara, saya akan mengkhotbahkan. Ya, Yesaya pasal yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa, seperti dengan tali gerobak. Betulnya bukan memancing tapi narik gitu ya. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntuknya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Sebetulnya pembacaan ini sampai selesai dalam ayat 30 ya. Tapi saya tidak berminat membahas hukumannya terlalu banyak. Hukuman itu dalam 24 sampai 30. Saya tidak berminat membahas terlalu banyak. Karena itu saya cut sampai ayat 24 saja. Saudara, mulai dari ayat 18 ini ada beberapa golongan yang dikatakan celakalah. Sebetulnya itu sudah ada mulai dari Yesaya pasal yang kelima ini ayat yang ke-8. Tetapi saya membahas mulai ayat yang ke-18 untuk menyesuaikan dengan sikon yang sedang terjadi pada saat ini di negara ini, khususnya berkenaan dengan saudara Ahok. Saudara, pertama-tama saya mengajak saudara untuk membahas arti kata celakalah. Karena kalau kita sudah salah dalam arti kata ini, pengertiannya, maka semuanya jadi kacau, tidak karu-karuan, dan sangat mungkin orang yang sebetulnya tidak celaka kita katakan celaka, dan sebaliknya. Karena itu kita perlu untuk mengerti dulu apa arti dari kata celaka. Kalau kita melihat di dalam Lukas 6 ayat 20 dan seterusnya, maka kata celakalah itu dikontraskan dengan kata berbahagialah. Kita akan baca sudah ya, Lukas 6 ayat 20 dan 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang dia tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, sebetulnya ada kata 4 kali berbahagialah ya. Yang satu
yang satu di dalam ayat 21b itu saya kurang memberikan garis bawah dan warna biru. Jadi ada 4 kata berbahagialah dan ada 4 kata celakalah. Dan pada waktu konteks ini baca secara keseluruhan maka jelas sekali berbahagialah dan celakalah ini 2 kata yang betul-betul lawan kata atau bertentangan. Jadi saudara, membahas kata celakalah ini pasti sangat berhubungan dengan membahas kata berbahagialah. Nah, karena Lukas pasal 6 yang baru kita baca ini paralel dengan Matius pasal 5 ayat 3, ucapan bahagia pada waktu Yesus khotbah di bukit dan sebagainya, maka saya akan memberikan pembahasan sedikit tentang kata berbahagialah dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan seterusnya. Di mana dalam pembahasan tentang bahagia itu saya mengatakan beberapa hal, saudara. Pertama, kata bahagia di sini tidak menunjuk pada perasaan bahagia yang terasa dalam hati kita. Kalau kata bahagia memang menunjuk pada perasaan bahagia dalam hati kita, bagaimana mungkin bisa Matius 5 ayat 4 yang berbunyi berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Seharusnya bukan berduka cita, terjemahan yang benar itu berkabung. Nah, kalau berbahagia itu perasaan bahagia di dalam hati, berbahagialah orang yang berkabung, itu kan sangat tidak masuk akal. Berkabung itu susah. Kita sekarang berkabung mungkin karena urusan Ahok yang masuk penjara. Bagaimana itu perasaan bahagia? Tidak bisa. Bukan itu. Di samping itu, saudara, sebetulnya terjemahan yang benar dari kata berbahagialah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah blessed. Diberkatilah. Seperti dalam terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB. Memang ada terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan kata happy, berbahagialah, seperti Good News Bible. Tetapi itu bukan terjemahan yang tepat menurut saya. Yang benar sebetulnya adalah blessed, berbahagia itu diberkatilah sebetulnya. Ini yang pertama, bukan perasaan. Ya, jadi sangat bisa perasaannya campur aduk dan karu-karuan, tetapi di hadapan Allah saudara adalah orang yang berbahagia. Sangat bisa perasaan dalam hati senang, kapok, syukur, Ahok di penjara, ya, dari orang-orang yang pihak lawan gitu ya. Tapi mereka bukan orang yang berbahagia menurut ayat ini. Sangat bisa. Sekarang poin kedua, kata berbahagialah atau diberkatilah ini juga tidak menunjuk pada kebahagiaan atau keadaan diberkati menurut ukuran dunia atau jasmani, seperti kaya, sukses, sehat, dan sebagainya. Mengapa, saudara? Karena kalau demikian, bagaimana dalam Matius 5 ayat 10 dan 11 bisa dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya, yang dicela, yang difitnah? Itu tidak mungkin lagi. Tidak masuk akal. Jadi saudara, kebahagiaan menurut ukuran dunia atau jasmani beda dengan kata berbahagialah atau diberkatilah di dalam teks yang sedang kita bahas ini. Yang ketiga, saudara, kata berbahagialah atau diberkatilah di sini menunjuk pada kebahagiaan atau keadaan diberkati dalam pandangan Tuhan. Jadi pada 2 yang pertama saya sudah membahas secara negatif, sekarang saya membahas secara positif. Artinya dari kata berbahagialah atau diberkatilah itu adalah kebahagiaan atau keadaan diberkati dalam pandangan Tuhan. Jadi saudara, pandangan Tuhan, orang-orang yang ada dalam Matius 5, 3-12, juga dalam Lukas 6, 20 dan seterusnya itu tadi, sampai bagian pertengahan, itu adalah orang-orang yang berbahagia atau diberkati. Dan sekali lagi ingat, saya tekankan, pandangan Tuhan bisa sangat berbeda dengan pandangan manusia. Kadang-kadang bisa sama, tapi kadang-kadang bahkan sering pandangan Tuhan ini bukan cuma berbeda, tetapi bertentangan dengan pandangan manusia. Itu sangat memungkinkan. Jadi bisa saja kita tuh miskin, gagal, menderita, dianiaya, lemah dan sebagainya, sehingga menurut pandangan manusia atau dunia kita itu nggak berbahagia, nggak diberkati, bahkan terkutuk.
Tapi dalam pandangan Tuhan, kita berbahagia atau diberkati, itu bisa. Sebaliknya, bisa saja kita tuh kaya, berkedudukan tinggi, sukses dan sebagainya. Dalam pandangan dunia kita tuh berbahagia, dalam pandangan Tuhan kita tuh celaka atau terkutuk. Saya baca lagi Lukas pasal 6 tadi, saudara. 24 sampai 26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, kan dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang dikenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, kaya, kenyang, tertawa, dipuji semua orang. Dalam pandangan dunia ini berbahagia. Tapi di sini Tuhan mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Dan kalau kita melihat cerita tentang Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, yang mana dari dua orang ini yang berbahagia atau diberkati, dan yang mana yang terkutuk. Kalau bagi orang dunia, kalau cuma lihat cerita itu pada waktu mereka hidup dalam dunia, pasti orang kayanya yang dianggap diberkati. Tapi saudara, jelas dari bagian akhir dari cerita itu, di mana orang kaya masuk neraka dan Lazarus masuk surga, dalam pandangan Tuhan, yang berbahagia atau diberkati itu pasti adalah Lazarusnya. Tapi awas saudara ya, dalam menerapkan cerita ini ya, cerita ini tidak berarti semua orang yang miskin, gagal, menderita seperti Lazarus itu pasti diberkati atau berbahagia dalam pandangan Tuhan. Karena adalah sangat untuk miskin, gagal, menderita, dan sekaligus memang celaka dan terkutuk dalam pandangan Tuhan. Saudara, orang yang miskin, menderita dan sebagainya, tapi tetap tidak percaya Kristus, tidak mau ikut Kristus, bahkan menentang Kristus dan sebagainya, tidak mungkin oleh Tuhan bisa dianggap sebagai diberkati atau berbahagia. Juga cerita Lazarus dan orang kaya sebaliknya tidak berarti bahwa orang yang kaya, sukses, berkedudukan tinggi pasti celaka atau terkutuk dalam pandangan Tuhan. Bisa saja seseorang itu kaya, sukses, kedudukan tinggi, sekaligus berbahagia dan diberkati dalam pandangan Tuhan. Contoh dalam cerita itu sendiri ada Abraham. Pada waktu Lazarus masuk surga, dikatakan dia duduk di pangkuan Abraham. Sebetulnya dalam pelukan atau di dada Abraham. Itu ya, sebetulnya terjemahan yang benar, bukan pangkuannya, tapi dalam pelukan atau di dada Abraham dan tepat. Orang seperti Abraham, Daud, Ayub, mereka kaya, kedudukan tinggi, sekaligus mereka berbahagia. Jadi sebetulnya yang menjadi kunci bukan kaya atau miskin, sakit atau sehat dan sebagainya, tetapi bagaimana posisi orang ini terhadap Kristus. Kalau orang ini percaya Kristus dan ikut dia, maka orang itu berbahagia dan diberkati. Kalau tidak, orang itu dianggap sebagai celaka atau terkutuk. Sekarang saudara, kita bahas kata berbahagialah. Kalau kata celakalah merupakan lawan kata dari berbahagia atau diberkatilah, maka kata ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kata terkutuklah. Terkutuklah memang lebih keras, nanti kita akan lihat ya. Tapi celakalah itu ya arahnya sama atau tidaknya dengan kata terkutuklah. Maka saudara, celakalah ini kalau begitu ada beberapa hal yang berhubungan dengan tadi. Pertama, poin A, celakalah tidak menunjuk pada suatu perasaan yang negatif dalam hati. Sumpah, gelisah, depresi. Mungkin saudara A dan keluarganya mengalami hal ini saat ini. Dan orang-orang yang mengalami saat ini, apakah kita celaka, terkutuk? Saudara, ini tidak menunjuk pada perasaan negatif dalam hati. Ini perlu dicamkan. Kedua, poin B, ini juga tidak menunjuk pada keadaan yang buruk menurut pandangan dunia, seperti gagal, miskin, sakit, bangkrut,
kalah dalam pilkada, masuk penjara atau tahanan seperti saudara Ahok. Saya sudah katakan, tidak menunjuk pada keadaan yang buruk menurut pandangan dunia. Ketiga, poin C, ini menunjuk pada suatu keadaan di hadapan Allah. Sama seperti kata diberkatilah tadi, ya. Dan lagi-lagi saya tekankan, sangat bisa pandangan Tuhan ini bertentangan dengan pandangan manusia. Jadi bisa saja kita tuh miskin, gagal, menderita, dianiaya, lemah dan sebagainya, tetapi dalam pandangan Tuhan kita berbahagia atau diberkati. Sebaliknya, bisa saja kita kaya, berkedudukan tinggi, sukses dan sebagainya, tapi dalam pandangan Tuhan kita tuh celaka atau terkutuk. Pikirkan saudara, saudara mau saudara termasuk yang mana? Kalau mau yang termasuk berbahagia dalam pandangan dunia, tetapi terkutuk atau celaka dalam pandangan Tuhan, silahkan hidup yang tidak karu-karuan. Silahkan hidup sejahat mungkin. Sekarang sudah jahat, teruskan. Lebih parah. Pada akhirnya saya akan merasakan pada saat saudara mati, bagaimana celaka dan terkutuklah itu yang sesungguhnya. Sekarang belum terlaksana. Bisa ketawa, bisa enak, terserah. Sebaliknya saudara, saya sekarang miskin, gagal, menderita dan sebagainya, oleh dunia sudah dianggap celaka, terkutuk, tapi di hadapan Tuhan sudah dianggap berbahagia, dianggap diberkati. Saudara, jangan peduli pandangan dunia. Peduli apa dunia mau nilai kita apa? Yang penting Tuhan nilai kita apa? Kalau sekarang kita menderita, itu tidak akan terlalu lama, saudara. Kita mau hidup berapa lama sih? Dan kita sekarang sudah hidup berapa? Sangat jarang bisa mencapai usia 100. 80 saja belum tentu bisa. Dan sekarang sudah berapa? Tinggal berapa lama lagi kita jalani. Sekarang kita boleh keadaannya buruk, tapi kalau kita dianggap berbahagia, diberkati dalam pandangan Tuhan, tidak akan terlalu lama kita akan masuk suatu tempat di mana kebahagiaan itu betul-betul terwujud secara sempurna di surga bersama dengan Kristus. Sekarang saudara, kita sudah membahas tentang kata celakalah ini, dan kita masuk dalam poin yang kedua, orang-orang terhadap siapa dikatakan celakalah. Ini sekarang kita masuk dalam teks khotbah ya, Yesaya pasal yang kelima. Kita meninggalkan Lukas dan Matius itu. Kita melihat akan beberapa golongan ini saudara ya. Pertama di dalam ayat 18 dikatakan, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Kenapa diterjemahkan memancing saya tidak tahu ya. Di dalam terjemahan King James, langsung dalam bahasa Indonesianya ya, saya terjemahkan, celakalah mereka yang menarik kejahatan atau ketidakadilan dengan tali kesia-siaan dan dosa, atau menarik dosa maksudnya ini kata kerjanya dari awalnya gitu ya, menarik dosa seakan-akan dengan suatu tali gerobak. Jadi ini terjemahan dari King James agak berbeda saya berikan karena para penafsir biasanya menggunakan terjemahan dari King James. Saudara, ada bermacam-macam penafsiran ya. Yang tiga yang pertama ini kurang lebih mirip, tapi nanti Calvin agak sedikit berbeda. Matthew ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang bersemangat dalam dosa. Ini sesuatu yang harus kita renungkan ya. Ada orang bersemangat kok dalam hal dosa, itu kok sesuatu hal yang rasanya aneh. Tapi kalau kita melihat dunia ini, maka ini bukan aneh, sama sekali bukan aneh. Apalagi dalam sikon sekarang dalam negara kita ini, sangat banyak orang, setidaknya sekelompok orang ini dengan para pengikutnya yang bersemangat dalam dosa dan mengejar dosa dengan sungguh-sungguh dan usaha mati-matian. Dan itu sebetulnya menyebabkan kita tuh juga harus semangat dan mati-matian, cuma di dalam hal yang kebalikannya. Saya teruskan di sini saudara.
Matthew Henry menambahkan bahwa mereka yang berdosa karena kelemahan, kalau jatuh dalam dosanya itu karena kelemahan, maka mereka itu ditarik oleh dosa. Tapi mereka yang berdosa secara sombong atau kurang ajar, jadi dengan sengaja kayak nantang Tuhan, ini bukan ditarik, tapi menarik kejahatan kepada mereka, sekalipun itu melawan providensial Allah dan kekang dari hati nurani. Pada waktu orang berbuat dosa, orang melawan pekerjaan dari Allah. Ada hati nurani, setidaknya mula-mula, yang berbunyi, hei kamu jahat, kamu salah, tak peduli, melawan terus. Albert Barnes mirip dengan Matthew Henry, tapi menambahkan bahwa semangat mereka untuk berbuat dosa menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa makin lama makin dalam. Dan itu biasanya memang hukum dari dosa, saudara. Apalagi kalau dosa itu disengaja ya. Kalau dosa itu disengaja, ada teguran dari hati nurani, kita tabrak terus. Dalam hal orang Kristen, ada teguran dari Roh Kudus, kita tabrak terus. Maka saudara, dosa akan menarik makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Dalam kasus orang yang betul-betul brengsek, maka kalau orangnya sudah ditarik makin lama makin dalam, alamat sudah lagi dihancur leburkan. Contoh yang menyolok Raja Saul, mula-mula cuma iri hati sama Daud, lalu menjadi kebencian, lalu mau bunuh, tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Pas Samuel mati, tidak bisa tanya kehendak Tuhan lagi. Datang pada seorang peramal atau dukun yang dulunya mereka dibinasakan semua oleh dia. Panggil Roh Samuel dan sebagainya. Tentu saja yang datang setan, bukan Roh Samuel. Dan akhirnya dalam peperangan dia terluka dan dia bunuh diri. Saudara, kita melihat dosa seperti pusaran air atau seperti pasir hisap itu menarik makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan akhirnya menghabisi orang itu. Kalau kita melihat kelompok yang jahat ini dan mereka ini berbuat makin lama makin buruk, sebetulnya bagi saya itu pertanda baik. Kalau mau keinginan yang baik, saya ingin mereka bertobat dan diselamatkan. Tapi mengingat sikon yang seperti itu biasanya sikon dari orang-orang yang tergolong reprobate, yang ditetapkan binasa. Maka kalau mereka sudah makin lama makin jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, ini alamat terus jadi tarik, kita lagi belum amblas. Contoh yang lain, Yudas Iskariot. Jelas pada waktu dia ikut Yesus, dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak pernah jadi orang Kristen yang sejati. Saya tidak tahu apapun motivasinya, tapi pokoknya dia ikut secara lahiriah, dan itu jelas sudah dosa. Dia pasti harus berpura-pura, dia pasti harus munafik. Kalau enggak, akan ketahuan dari semula. Kenyataannya sampai akhir, murid yang lain tidak ada yang tahu, hanya Yesus yang tahu, karena dia Allah yang Maha Tahu. Nah saudara, lalu selama ikut, dalam Yohanes pasal 12 dikatakan dia mencuri, karena dia pemegang kas ya. Curi, terus curi. Nah saudara, ketamakannya akan uang membuat dia mencuri, dan itu dilakukan secara terus menerus. Dan ini jatuhan lagi, terus tarik. Lalu ketamakannya menyebabkan hal yang lain. Mungkin karena kecewa atau apapun dengan sikap Yesus yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia menjual gurunya, berpura-pura lagi, dan mengadakan persepakatan dengan orang-orang yang brengsek pada zaman itu, tokoh-tokoh agamanya pada saat itu dan sebagainya, dan menjual gurunya, bermunafik, menyerahkan dengan suatu ciuman. Dan saudara, apa yang terjadi akhirnya? Dia menyesal tetapi bukan bertobat.
Lain sama sekali saudara dengan sikap Petrus. Petrus betul-betul bertobat. Dia tidak menyesal, tidak bertobat, dan dia gantung diri. Kita melihat saudara, tarik, brak, hancur. Jadi pada waktu melihat kelompok ini makin lama makin jahat dan menghalalkan segala macam cara, maka ada suatu pertanda yang baik di sana. Dan moga-moga cepat terjadi, mereka bisa dihancurkan oleh Tuhan. Jangan iri dengan orang-orang semacam demikian, saudara. Saya lanjutkan, saudara. Adam Clarke mengutip orang yang bernama Hubika, yang mengatakan bahwa mereka menambahkan dosa pada dosa, dan satu dosa menarik pada dosa yang lain. Mirip dengan pandangan Al-Quran sebetulnya, sampai semua itu menjadi kejahatan yang sangat besar. Saudara sama. Sekarang saudara, tidak usah kita bahas karena mirip. Kita lanjutkan dengan komentar dari Calvin. Dengan tali, ia memaksudkan tidak lain dari bujukan atau pikatan, dengan mana orang-orang membiarkan diri mereka sendiri ditipu dan mengeraskan hati mereka dalam kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena atau mereka mengejek atau membuat lelucon penghakiman Allah, atau mereka menciptakan dalih-dalih yang sia-sia dan mengajukan dalih bahwa itu adalah suatu keharusan. Tanya orang dalih keharusan dulu, harus, tidak bisa, tidak gini kerja, tidak seperti gini, main cogok dan main pelintir-pelintir segala macam, tidak bisa, ini harus. Yang mengharuskannya siapa? Mereka saja yang mengharuskan. Tapi saudara, dalih seperti itu banyak. Saya lanjutkan. Karena itu, penyembunyian manapun yang mereka gunakan, ia sebut tali-tali. Karena kapanpun manusia didorong kepada dosa oleh nafsu dari daging, mereka mula-mula berhenti dan merasakan bahwa sesuatu di dalam mengekang atau menahan mereka. Orang tidak langsung hancur senang dengan dosa, tidak. Berbuat dosa ada kekangan, ada bisikan hati nurani dan sebagainya. Ya, itu mula-mula pasti ada. Saya lanjutkan komentar Calvin. Yang pasti akan menahan atau mengembalikan mereka. Ya, mereka batal dosa, kembali jalan yang benar. Seandainya mereka tidak maju cepat-cepat dengan kekuatan melawan yang besar dan menembus melalui semua halangan, dan dosa tidak pernah maju dengan begitu bebas sehingga tidak merasakan kekangan ini. Karena dengan cara ini Allah bermaksud untuk kebaikan umat manusia, supaya jangan semua orang berkembang kepada kebejatan moral tanpa kekangan. Bagian kalimat terakhir dari Calvin ini saya agak tidak setuju, saudara ya. Apakah memang dosa itu bisa tidak bisa maju sampai taras di mana kekangan itu tidak ada sama sekali? Menurut saya bisa. Hati nurani tidak terus bicara, saudara. Pada waktu saudara ngerpek di sekolah, pertama-tama ngerpek, dakdikduk gitu ya. Ngerpek kedua dakdikduk. Ketiga ke 10 dakdikduknya berkurang. Sampai 100 tinggal duk. Sampai 1000 tidak bunyi. Itu sama dan berlaku dalam hal-hal yang lain. Mau mencuri, kayak mau merampok, mau berzina, mau memperkosa, mau bunuh orang. Apakah para ISIS yang beli orang seenaknya sendiri itu masih ada hati nuraninya? Pada waktu pertama mereka bunuh orang, sangat mungkin mereka dihantui tak karu-karuan pada waktu malam. Mungkin timbul mimpi buruk dan sebagainya. Tapi terus lakukan itu. Saya kok yakin mereka sampai pada titik di mana kekangan itu sudah tidak ada lagi. Tapi saudara, Calvin pokoknya mengatakan bahwa kekangan itu sebetulnya mula-mula ada. Seharusnya bisa mempertobatkan mereka. Tapi mereka tabrak terus, tembus semua. Makin lama makin berdosa dan sebagainya. Saya lanjutkan komentar dari Calvin. Lalu bagaimana manusia itu bisa begitu keras kepala dalam melakukan apa yang berdosa?
pasti mereka mengizinkan diri mereka sendiri untuk ditipu oleh bujukan-bujukan dan mematikan kesensitifan pikiran mereka. Nah sekarang dia bilang, dia pakai kata mematikan kesensitifan pikiran. Kalau memang mati kesensitifan itu, mestinya ke kanan itu tidak ada tuhnya ya. Mematikan kesensitifan pikiran mereka sehingga mereka bisa menghina atau meremehkan penghakiman Allah, dan dengan demikian bisa mempunyai kebebasan untuk berbuat dosa. Mereka menipu diri mereka sendiri dengan mengkhayalkan bahwa apa yang adalah dosa bukanlah dosa, atau dengan beberapa dalih atau kepura-puraan yang sia-sia mereka mengecilkan besarnya dosa itu. Jadi adalah jelas bahwa Tuhan mempunyai alasan yang baik untuk mengancam mereka karena mereka berdosa, bukan hanya dengan sukarela, tapi secara jahat dan keras kepala. Dan singkatnya, mereka mengikatkan diri mereka sendiri kepada dosa sehingga mereka tidak punya dalih. Nah, Kak Ruth dia gambarkan tali ini, tapi yang jelas menyengaja dosa, ada teguran hati nurani atau apapun, ditabrak terus sampai mengikatkan diri kepada dosa. Saudara, hati-hati dengan dosa. Bukan hal yang bisa dibuat mainan sama sekali, karena itu menarik kita makin lama makin dalam, makin lama makin pada ketidakpekaan terhadap dosa, bahkan makin lama makin menarik kita pada keberanian untuk berbuat dosa sampai menantang Allah dan sebagainya. Nah, urusan menantang Allah ini akan ada dalam poin yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya. Mari kita masuk dalam ayat yang ke-19. Ini poin yang kedua, yang berkata, ini adalah golongan yang juga dikatakan celakalah ya, cuma ini kan nyambung dari ayat 18-nya ya. Jadi ini celaka juga orang yang seperti ini, bahkan lebih parah dari yang pertama nih. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Saudara, kata tindakannya itu dalam terjemahan King James itu his work atau pekerjaannya. Ini perlu diketahui karena nanti para penafsir menggunakan kata pekerjaan. Coba lihat tuh kok cocok ya. Jadi ini mereka pakai King James. Lalu kata keputusan dalam terjemahan kita, dalam King James diterjemahkan the counsel. Ini jelas rencana dari Allah ya. Nah, saudara, Calvin mengatakan bahwa pekerjaan di sini menunjuk pada penghakiman Allah. Duh, kalau begitu saudara, kenapa gerangan orang-orang ini berkata, ini orang-orang yang celaka ya, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya atau pekerjaannya, dan Allah dan Calvin artikan penghakimannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan atau rencana yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Saudara, ini jelas kata-kata ejekan. Sini yo, Allah yang mau mengakhiri mana pekerjaannya. Aku mau lihat. Lantang saudara ini. Dan ini jelas bukan kata-kata yang serius bagaimana. Ini suatu ejekan, suatu kata-kata yang kurang ajar, suatu kesombongan yang luar biasa, bahkan ditujukan kepada Tuhan. Cepat atau menghukum. Nah, memang bisa. Itu kira-kira yang mereka katakan. Mari kita bandingkan saudara ayat 19 ini dengan Mazmur 73 ayat 8 dan ayat 9. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Oh, sangat banyak saudara orang yang gini nih. Sekarang juga banyak yang ngomong berani pidato di muka banyak orang dan sebagainya, melakukan kejahatan mereka bicarakan dengan tinggi hati, yakin tidak akan dihukum dan sebagainya. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Tentu bukan langit yang dimaksudkan, tentu Tuhan yang dimaksudkan. Dan lidah mereka membual di bumi. Omongannya besar bukan main, sombongnya luar biasa, kurang ajarnya habis-habisan, bahkan terhadap Tuhan. Bandingkan juga saudara dengan 2 Petrus 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka,
Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kedatangan kedua kali dari Yesus ya. Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Lagi saudara, ini ngejek. Mengejek kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak berbeda dengan mengejek atau meremehkan penghakiman Allah. Karena kita percaya berdasarkan Alkitab bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Dia datang sebagai hakim untuk melakukan penghakiman akhir zaman. Jadi kalau kedatangannya diejek, itu sama dengan mengejek penghakiman akhir zaman. Jadi saudara, dalam ayat 19 ini kata celakalah ditujukan pada orang-orang yang dengan lancang, sombong, kurang ajar dan berani menantang Allah maupun penghakimannya. Sekalipun saudara, tidak bisa tidak mereka pasti sadar akan dosa-dosa mereka, tapi mereka tidak takut sama sekali, berani luar biasa, sombong, melanjutkan dosa itu sampai pada tingkat apapun, karena mereka meremehkan bahkan menghina penghakiman dari Allah. Saudara, di WA tersebar ya, kalau tulisan bisa hoax, tapi kalau video terang-terangan pembicaranya bicara orang-orang dari kelompok anti Ahok dan Jokowi ini, maka mereka jelas-jelas dan secara terang-terangan merencanakan segala kejahatan, dusta, fitnah tanpa ada rasa takut sedikit pun pada Allah maupun penghakimannya, dan betul-betul mengherankan kebejatan manusia sehingga para pengikutnya dengar pembicaraan khotbah model seperti itu bisa bersorak sebagai suatu tanda persetujuan terhadap rencana yang begitu busuk. Saya tidak habis pikir. Jelas hati nuraninya atau sedang dipadamkan atau sudah padam. Tetapi saudara, kata celakalah yang ditujukan kepada orang-orang seperti mereka dalam ayat 16 ini menjamin bahwa kehancuran mereka karena penghakiman Allah hanya tinggal tunggu waktu. Lambat atau cepat itu pasti datang. Dan karena itu saudara, jangan tiru mereka. Kita memang kepingin penghakiman Allah datangnya cepat ya, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Dan waktu menurut Dia tentu lebih benar dari waktu sesuai dengan keinginan kita. Kita masuk dalam poin yang ketiga saudara. Kita membahas ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, kalau dalam terjemahan kita digunakan kata mengubah, agak aneh itu ya. Apakah memang kita bisa mengubah kegelapan jadi terang, terang jadi gelap? Saya kira bukan mengubah ya. King James, RSV dan NIV menggunakan kata put, meletakkan atau menempatkan. NASB substitute, menggantikan. Dilihat dari awal kalimat ini, jelas bahwa ini hanya masalah penyebutan, bukan betul-betul mengubah atau menggantikan. Kejahatan diubah jadi kebaikan, bukan itu tentu saja. Tapi ini urusan menyebut atau menganggap. Tentu saja menganggap dulu, lalu menyebut. Bahkan mungkin anggapan dan penyebutannya bisa berbeda. Dalam anggapan mereka tahu, tapi dalam menyebut karena mereka pintar dusta, mereka tidak peduli. Mereka omongkan saja apa yang tidak sesuai dengan pikiran mereka sendiri, itu bisa. Yang jelas, apa yang jahat atau gelap atau pahit, ini jelas menunjuk pada hal-hal yang berdosa. Mereka sebut atau anggap sebagai baik atau terang atau manis, yang jelas menunjuk pada hal-hal yang baik, dan sebaliknya. Jadi apa yang jahat disebut baik, apa yang baik disebut jahat. Ini membuat mereka bukan saja hanya mempraktekkan kejahatan, tapi mereka juga memuji
kejahatan dalam diri orang-orang lain, apalagi yang segolongan dengan mereka. Dan tentu saja sebaliknya, mereka mengecam kebaikan dalam diri orang-orang yang baik atau saleh. Kalau Ahok dan Jokowi anti korupsi, mau menegakkan keadilan, memberantas korupsi, maka saudara, ditinjau dari sudut agama apapun, saya tidak percaya itu bisa dikatakan salah. Jadi apa agamanya mereka? Kok ini bisa ditentang nih, apa agamanya mereka? Agama apa yang dalam kitab sucinya menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi itu salah? Sejalan dengan ini, mereka pasti juga menyebut diri mereka yang jahat sebagai saleh, dan menyebut lawan-lawan mereka yang saleh sebagai jahat atau kriminal, yang bukan hanya harus dimasukkan penjara, tapi bahkan harus dihukum mati dan sebagainya. Yang paling cilaka adalah kalau hal ini, nyebut baik jahat, nyebut jahat baik dan sebagainya, kalau hal ini ada dalam diri orang-orang yang berkuasa, kalau ini ada dalam diri orang-orang bawah, ini buruk ya, tapi tidak terlalu buruk. Tapi pada waktu hal ini ada dalam diri orang-orang yang berkuasa, apalagi hakim, ini betul-betul cilaka luar biasa. Kalau ini ada dalam diri orang seperti hakim, ini akan menyebabkan mereka membenarkan dan membebaskan orang yang betul-betul salah, bahkan salah secara besar. Dan sebaliknya, menyalahkan dan menghukum orang yang benar, yang melakukan tindakan yang benar. Jadi saudara, kalau hal ini terjadi, bukan hal yang aneh bahwa ayat ini ada dalam Yesaya pasal 5. Saya kok yakin dalam zaman Yesaya 700 tahun sebelum Kristus ini sudah ada. Kalau sekarang ada lagi, apakah perlu heran? Tidak perlu heran, saudara. Calvin mengatakan bahwa ada yang menganggap, bukan dia ya, ada yang menganggap bahwa ayat 20 ini ditujukan hanya kepada hakim. Tapi kalau Calvin, dia menganggap ayat ini berlaku umum. Saya lebih setuju dengan Calvin, ayat ini berlaku umum. Tentu juga untuk hakim, tentu juga untuk para penggede, siapapun. Tapi ini berlaku juga untuk orang biasa. Menyebut baik sebagai jahat, menganggap baik sebagai jahat, atau menganggap yang sebaliknya jahat sebagai baik. Maka saudara, ini betul-betul sesuatu kekurang ajaran yang luar biasa. Memang saudara, bisa terjadi karena perbedaan pandangan dalam agama, gitu ya. Karena kitab sucinya berbeda, agamanya beda. Lah, apa yang dikecam dalam satu kitab suci bisa dibenarkan dalam kitab suci yang lain. Nah, kalau perbedaannya terjadi karena itu lain, saudara ya. Tapi ini bukan. Ini betul-betul dalam kitab suci apapun ini baik, mereka sebut jahat. Dalam kitab suci apapun ini jahat, mereka sebut baik. Jadi ini bukan masalah perbedaan agama, perbedaan kitab suci, tidak. Tapi orangnya yang memang bejat, di mana baik disebut jahat dan sebaliknya. Saudara, mari kita lihat komentar dari I.J. yang berkata demikian. Sikap tidak hormat dan kejahatan yang dalam adalah partner yang dekat. Sikap tidak hormat, kejahatan yang dalam, ini partner ya. Mereka yang secara mengejek bertanya, mengapa Allah tidak melaksanakan rencananya? Juga adalah mereka yang membalikkan dan menghapuskan semua perbedaan-perbedaan moral. Jadi beda antara baik dan jahat dihapuskan, bahkan dibalikkan. Doktrin dan etika juga adalah partner yang dekat. Pada waktu seseorang tidak percaya lagi doktrin tentang suatu penghakiman, ia menyimpang dari perbedaan-perbedaan moral. Sudah pernah saya ajarkan ya,
Orang yang doktrinnya sesat biasanya kehidupannya juga ikut apa yang dia percayai. Ini tidak bisa tinggal cuma kepercayaan. Nah, kehidupannya, kelakuannya itu juga akan ikut. Mungkin tidak langsung, tapi lambat atau cepat akan mengikut. Dan di sini tadi dalam ayat 19 ini urusan doktrin, ya, penghakiman Allah itu pun mereka abaikan. Sekarang kehidupannya juga baik, sebut jahat, jahat sebut baik, dan sebagainya. Saudara, hati-hati dalam urusan doktrin, karena itu orang Kristen ini harus belajar doktrin dengan baik. Kalau doktrin saudara salah, apalagi sesat, maka tidak bisa tidak. Perbuatan yang buruk itu juga akan menyusul. Kadang Injil yang mengatakan lagi demikian, bukan hanya orang-orang menyetujui atau merestui yang jahat, mereka mewujudkan suatu antipati yang positif terhadap yang baik, karena mereka menyebutnya jahat. Dalam hati mereka, mereka membenci yang baik. Bagi mereka, satu-satunya yang baik adalah kejahatan. Mereka bukan cuma menyetujui atau merestui yang jahat, mereka antipati positif terhadap yang baik, dan mereka sebut itu jahat. Ahok ngusur. Pertama, orang-orang yang digusur itu mestinya adalah orang-orang yang tidak punya hak tinggal di sana. Bangunan liar atau apapun di bantaran sungai. Tapi itu, dan itu juga pembusuran dibutuhkan untuk mengatasi problem banjir dan sebagainya. Tapi itu dianggap salah. Itu tindakan melanggar hukum loh padahal ya. Nah sekarang hukum ditegakkan, mereka digusur, kok bisa dianggap salah, itu gimana? Repotnya di Indonesia ini sudah tradisi yang lama. Orang-orang yang mendirikan rumah di tempat-tempat yang tidak semestinya, berarti bangunan liar, kalau menggusur dikasih uang pesangon gitu ya. Kalau saya jadi penggede, saudara, saya tidak pengen jadi penggede, tapi kalau saya jadi penggede, bukan cuma tak gusur, tak masuk ke penjara, karena mereka melanggar hukum. Tapi coba lihat bangunan-bangunan liar itu, bisa ada PLN-nya lah, bagus lah. Luar biasa negara kita, sangat hebat bukan? Nah sekarang pada waktu kebenaran atau hukum mau ditegakkan, oh, ini gusur. Gusur itu dianggap jahat. Ngoco dulu sing jahat itu sopo? Goblok memang kok. Ini bukan goblok, bukan hanya goblok, ini jahat pol. Jadi saudara, antipati terhadap yang baik. Pemerintah mau tekankan pajak. Jujur saja bagi semua orang pajak tidak menyenangkan, harus suruh bayar kok. Tapi saudara, selama pajak itu bisa dipertanggungjawabkan dan bukannya dikorupsi, kita seharusnya taat dalam hal itu. Kalau saudara mau sebut Kristen, mestinya mau pajak, ya sudah pajak. Nah, tapi mereka ini bukan hanya tidak mau bayar, mereka lalu bergabung untuk jatuhkan pemerintah yang mau tegakkan urusan pajak. Ini pemerintah lakukan hal yang baik. Dana pajak negaranya suruh hidup dari mana? Suruh jalan dari mana? Tapi mereka katakan itu jahat, dan mereka gulingkan saja dan sebagainya. Saya kira ini banyak contohnya kalau mau dibicarakan. Yang jelas, jahat disebut baik, baik disebut jahat. Itu sesuatu yang sangat-sangat umum. Dan makin suatu negara itu tidak ada penegakan hukum,
makin banyak orang-orang yang model semacam demikian. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Setiap orang dalam siapa ada rasa takut akan Allah dikekang baik oleh hati nurani dan oleh kesopanan untuk mengecam apa yang baik dan yang benar. Tetapi mereka yang tidak mempunyai rasa takut ini tidak ragu-ragu dengan kekurangan ajaran yang sama untuk memuji apa yang buruk dan mengecam apa yang baik, yang merupakan suatu bukti tentang kejahatan yang sangat ekstrim atau tidak ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan, ini berarti dia anggap sebagai reprobate, saudara ya. Memang saudara, elect atau reprobate ya, orang pilihan atau orang yang tetapkan binasa, kita tidak bisa tahu. Tapi dalam Alkitab kita melihat tanda-tanda itu. Kalau ada buruk makin lama biasanya itu tergolong reprobate. Bisa seperti Saulus itu buruk teman Saulus dulu. Tangkap dia orang, siksa, bunuh dan pakai buruk teman. Tapi tetap Tuhan bertobatkan, bisa. Tapi saudara, pada umumnya, saya katakan pada umumnya, kalau saya buruk-buruk makin mendak karu-karuan itu biasanya tergolong reprobate. Jadi mendoakan orang seperti itu untuk dibinasakan oleh Tuhan sangat bisa itu malah sesuai dengan rencana dari Tuhan. Tapi sudah kembali kepada kata-kata Calvin, kalau orang takut akan Allah, maka dia akan taati hati nuraninya, dan dalam diri orang Kristen dia akan taati firman Tuhan dan sebagainya. Setidaknya dia akan takut pandangan orang itu ya. Nah, kalau aku ketahan ke korupsi, kalau aku ketahan ke perzinahan dan sebagainya, itu akan dia takut ya. Dan dia akan mengecam apa yang salah, dia akan memuji apa yang baik dan sebagainya. Tapi kalau rasa takut kepada Allah itu tidak ada lagi. Dan saya pikir di dalam kelompok ini sangat besar kemungkinan, bahkan hampir pasti, rasa takut itu sudah tidak ada sama sekali. Melihat dengan beraninya mereka berbuat jahat sak mau-maunya, dengan suatu kesombongan, dengan suatu kekurangan ajaran bukan main. Mereka sudah tidak punya rasa takut sama sekali terhadap Allah, dan itu membuat mereka lihat buruk, dipuji, diikuti, didukung, lihat baik, dikecam, dilawan, dijatuhkan. Dan itu bukti kejahatan yang sangat ekstrem yang tidak ada harapan, kata Calvin. Kutipan Calvin lagi saudara, pernyataan ini bisa diterapkan pada bermacam-macam kasus. Karena jika suatu celakalah di sini diucapkan bahkan terhadap individu-individu, pada waktu mereka mengatakan tentang kejahatan bahwa itu adalah baik, dan tentang kebaikan bahwa itu adalah jahat, alangkah lebihnya terhadap mereka yang telah diangkat pada posisi tinggi apapun dan pada pelaksanaan suatu jabatan umum yang kewajibannya adalah membela apa yang benar dan terhormat. Saudara, kalau orang-orang biasa saja ini sudah dikatakan celakalah pada waktu mereka menyebut baik sebagai jahat dan baliknya, apalagi orang yang posisinya lebih tinggi. Saudara, memang makin tinggi jabatan orang, makin bersalah dia pada waktu melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang posisinya rendah. Karena ini makin disorot dan sebagainya, maka makin bersalah. Jadi saudara, kalau orang-orang ini posisinya tinggi, saya lebih baik tidak sebutkan posisi ya, tapi pokoknya saya ngerti posisi tinggi ya. Apakah posisi tinggi itu secara agamawi atau secara sekuler pemerintahan, atau dalam urusan bisnis atau apapun, sama saja. Makin tinggi posisi mereka, makin celaka mereka pada waktu mereka sebut yang baik sebagai jahat dan sebaliknya. Saya berharap khotbah ini didengar oleh orang-orang itu dan bertobat sebelum terlambat. Sekarang saya lanjutkan dengan ayat yang ke-21, ini poin yang keempat, saudara ya. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana,
yang menganggap dirinya pintar. Saudara, kalau orang sudah memandang dirinya bijaksana, repot saudara. Saudara tentu tidak mau diajar oleh firman. Dan saya paling benci dengan orang sok pintar seperti ini saudara. Saya tulis lapak di Facebook tentang Mazmur kutukan dan sebagainya, dan saya sudah berikan link dan sebagainya. Cuma ya linknya dalam bahasa Inggris, jadi bisa saja orangnya dan nanti saya tidak tahu. Tapi sudah banyak sekali memang orang tidak peduli dan mereka tidak baca. Pada waktu saya mengatakan bahwa doa minta orang tertentu dibunuh dalam sikon tertentu itu diizinkan, mereka langsung kecam habis-habisan. Lalu ayat Mazmur mereka apakan? Mereka ajukan Matius 5:44, kasihlah musuhmu dan sebagainya. Padahal saya sudah katakan dalam lapak itu, banyak orang taunya ayat-ayat ini toh. Dan ayat Mazmur tak banyak-banyak, tak deretan tak tahu berapa puluh sudah saya tulis semua. Mereka tidak ada jawaban apapun dalam ayat itu, cuma ngajukan ayat-ayat ini. Saudara, harus saya akui bahwa ajaran yang saya katakan tadi sangat tidak umum. Dan mengajukan ajaran yang sangat tidak umum bisa menjadikan diri saya diserang orang banyak. Seperti ajaran Prophets of God, Allah menetapkan segala sesuatu juga tidak umum ya. Dan waktu saya ajarkan, wah akhirnya banyak musuh, bahkan dari kalangan reform yang seharusnya percaya. Jelas ini reform gadungan, omong kosong. Reform yang sungguh-sungguh harus percaya itu. Mengajarkan ajaran yang tidak populer akan mengundang banyak lawan, banyak kritik. Saya tidak peduli karena saya tidak butuh pujian orang. Saya tahu apa yang saya ajarkan dan saya punya dasarnya. Dan akan saya tunjukkan secara lebih kuat dasarnya. Karena itu saya berencana mengubah GSM menjadi pembahasan tentang Mazmur kutukan itu. Jadi orang-orang yang kalau sudah kadang anggap dia pintar, cepat sekali punya prasangka buruk. Ajaran baru mesti salah. Ajaran baru sering salah. Tapi kalau ajaran baru itu sebetulnya sudah lama, cuma mereka tidak pernah dengar. Lah ini orang yang tidak pernah belajar, bukan ajarannya yang baru saudara. Tapi kalau waktu mereka menganggap bijaksana, mereka tentu tidak mau. Dikasih bukti apapun tetap tidak akan mau. Saudara, IJ yang berkata demikian, hikmat yang benar atau sejati berasal dari Allah dan harus didapatkan hanya dari Dia. Mengabaikan sumber dari hikmat yang benar atau sejati, membiarkan hanya satu sumber lain yang terbuka, yaitu pikiran manusia tanpa pertolongan atau bantuan. Tidak dibantu apa-apa, pikiran kita toh pasti gak karuan saudara ya. Dan hikmat yang datang dari pikiran manusia itu asal usulnya bukan dari Allah. Apa yang kita dapatkan di sini adalah suatu pengecaman umum dari kebersandaran pada apa yang dianggap sebagai pikiran manusia yang independen atau diarahkan sendiri. Sama sekali tidak ada suatu perhatian pada perintah. Tanda petik, jangan merasa berhikmat di matamu sendiri, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tanda petik, menutup Amsal 3:7. Saudara, jadi saudara pikir kita mau bersandar pada firman atau pikiran kita tanpa bantuan siapa-siapa? Otak ini bukan tidak boleh dipakai ya. Saya tidak setuju orang-orang Kristen tertentu yang tidak pakai otak. Otak harus dipakai, tapi plus firman plus pencerahan Roh Kudus, tiga ini tidak boleh dikurangi satupun. Satu saja dikurangi, tidak bakal muncul kebenaran. Yang muncul adalah kesesatan. Jadi saudara, pakai otak, tetapi pada waktu otaknya independen, berarti tidak ada urusan dengan firman dan tidak peduli ke pencerahan Roh Kudus, ini tidak mungkin benar. Kita ada dalam keadaan total depravity, bejat total, termasuk otak, pikiran, hati nurani, semua. Jadi bagaimana menimbulkan yang baik kalau otaknya independen?
hanya bersandar pada kebijaksanaan manusia itu sendiri, lepas dari Alkitab, lepas dari Roh Kudus, itu bukan menjadi kebijaksanaan, itu menjadi kebijaksinian, dan itu jelas salah. Saya kutip Calvin lagi, celakalah mereka yang bijak dalam pandangan mereka sendiri. Di sini ia melanjutkan dengan mengecam mereka. Para siapa tidak ada instruksi atau ajaran bisa menghasilkan suatu efek yang baik, dan yang tidak mengizinkan nasihat bijak atau peringatan saleh apapun untuk mendapatkan izin masuk. Singkatnya, ia mengumumkan suatu kutuk pada pengejek atau penghina yang keras kepala, yang menegakkan nafsu dari daging, atau keyakinan yang bodoh bertentangan dengan akal sehat dalam hikmat mereka, dalam pertentangan dengan instruksi atau ajaran dari peringatan Allah dan peringatan Allah. Saudara, saya pikir pengusaha atau orang bisnis ya, mengingat saya lihat kelompok ini didukung oleh beberapa atau banyak konglomerat. Memang pebisnis ini dirugikan secara uang pada waktu korupsi diberantas, dan pada waktu hukum ditegakkan, pada waktu cara-cara yang tidak karu-karuan yang biasanya mereka pakai sekarang tidak lagi bisa dipakai, karena Jokowi dan Ahok kepingin menegakkan hukum, keadilan dan sebagainya. Nah, padahal pengusaha atau pebisnis ini pada umumnya, saya tidak bilang semua, karena mungkin sekali tetap ada yang betul-betul bagus, boleh dikatakan mungkin 1 dari 1000, tetapi itu tetap mungkin. Jadi saya tidak berani mengatakan pada umum semuanya, saya mengatakan pada umumnya. Mereka beranggapan bahwa hikmat itu adalah cara dia melakukan bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sekalipun itu harus dilakukan dengan cara semau gue. Demikian juga dengan pejabat yang korupsi dan para pejabat yang mendapatkan kedudukannya dengan cara-cara yang kotor dan biadab. Sama. Hikmat itu adalah bagaimana korupsi supaya tidak ketahuan. Kalau ketahuan pun supaya tidak dihukum. Bagaimana caranya? Jadi kaya dengan korupsi. Dan pejabat yang kedudukan rendah, wah, kedudukan rendah, korupsinya kecil. Harus cari kedudukan tinggi. Wah, cari dengan cara yang tidak karu-karuan. Pada waktu ada pilkada, ada ini, ada itu. Wah, berjuang dengan cara tidak karu-karuan supaya naik kedudukan, supaya bisa korupsi. Nah, itu hikmat dalam pemikiran mereka. Orang yang seperti ini sudah sama sekali tidak peduli kalau cara yang mereka gunakan itu melanggar hukum negara, melanggar hati nurani sendiri kalau itu masih ada, dan melanggar bahkan firman Tuhan atau kitab suci mereka sendiri. Kalau kita beda agama dengan mereka, kitab suci mereka sendiri tidak cocok, mereka tidak peduli, tabrak saja. Itu sebabnya, saudara, mereka tidak mau menerima seorang gubernur ataupun presiden yang anti korupsi, yang menegakkan hukum, yang tidak mau lagi pakai cara-cara kotor, tidak peduli mau disuap dengan cara apapun, mereka tidak mau. Mereka tolak. Wah, bisnisnya macet. Mereka marah. Dan pada waktu mereka berhasil dan menjadi kaya, bahkan sangat kaya, maka mereka merasa diri mereka berhikmat. Tapi saudara, Tuhan berkata apa? Celakalah orang yang menganggap dia berhikmat. Tuhan berkata, celakalah. Saya akan kutip beberapa ayat, saudara. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat ini, saudara, bagi para pengusaha, bagi pejabat yang koruptor dan sebagainya, ini pasti sudah dibuang ke sampah, diinjek-injek. Tapi saya ingin
Tanya kepada mereka kalau ada yang dengar khotbah ini, apa gunanya semua uang kekayaan yang tidak halal itu pada saat kalian mati? Dan ingat, lambat atau cepat itu akan terjadi. Apa gunanya itu pada saat kalian mati? Bukan cuma tidak berguna kalau tidak bisa dibawa, itu malah membawa keburukan, karena Tuhan akan menghakimi cara yang buruk dalam mendapatkan itu. Saya bacakan ayat lain lagi, saudara. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, ini kelihatannya penghakiman akhir zaman ya, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kalau dalam pengadilan saat ini ada kemungkinan hakim bisa disuap, pengadilan akhir zaman tidak ada kemungkinan itu. Harta tidak berguna, pertama tidak bisa dibawa, kedua kalaupun bisa dibawa tidak bisa digunakan. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, tidak ada orang memperoleh seluruh dunia ya. Ada kerajaan-kerajaan yang berkuasa, perang mau menjajah banyak, tapi tetap menguasai seluruh dunia, tidak pernah terjadi. Tapi kalaupun bisa memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa, dalam arti nyawa kita masuk neraka, apa gunanya? Senangnya berapa lama? Paling banter 100 tahun. Setelah itu di neraka selama-lamanya tanpa batasan waktu. Jangan main-main dengan hal ini. Ini bukan hanya berlaku untuk orang kaya, orang miskin. Miskin yang tidak jujur ya banyak. Waduh, ya Allah, bisa korupsi, bisa nipu segala macam bisa. Sama saja. Jangan pikir hanya yang kaya, yang koruptor, yang kelas kakap, yang kelas teri, waduh. Ya saudara, jangan pikir ini hanya diarahkan kepada mereka yang di atas-atas. Tidak. Semua. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saya sendiri merasa ayat ini kok aneh ya. Rasanya kayak Kak pas tahu-tahu muncul di tengah jalan seperti begini. Cuma nggak bisa saya loncati, saya bahas singkat saja saudara ya. IJ yang berkata demikian. Di sini ada suatu nada ironis atau bersifat mengejek. Di Yehuda ada orang-orang perkasa, pahlawan-pahlawan, orang yang berani. Keberanian ini tidak diarahkan pada pertempuran atau perang, di mana mereka bisa telah membawa manfaat atau keuntungan bagi negara mereka, tetapi diarahkan pada minum dan mencampur anggur. Dalam membela negara mereka, mereka bukanlah pahlawan-pahlawan, tapi hanya dalam mencampur minuman. Kalau nyampur minuman, pahlawan mereka, ya juara. Mereka adalah kelihatannya hakim-hakim tidak adil yang mabuk. Di sini, jika ada dimanapun, orang-orang perkasa dibutuhkan, orang-orang perkasa ini tersedia, itu benar. Tetapi keperkasaan mereka terletak dalam arah bukan dari kebaikan, tapi dari kejahatan. Terhadap orang-orang seperti ini, seperti itu, suatu celakalah pasti layak didapatkan, dan suatu celakalah yang keras terhadap hal itu. Sebab mengapa saya ambil kutipan IJ yang ini? Dia saya kira satu-satunya menghubungkan dengan ayat selanjutnya. Jadi mereka kelihatannya adalah hakim-hakim yang tidak adil, yang mabuk. Mabuknya di sini ayat 23-nya selanjutnya ini jelas membicarakan hakim. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, yaitu ayat yang ke-23. Kata celakalanya diikutkan ayat 22 ya. Yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Kata-kata karena suap dalam terjemahan King James for reward, untuk atau karena upah, ya berdua itunya ya. RCNI dan NLT for a bribe,
karena suap atau sogok. Sebetulnya saya kira istilahnya itu sudah artinya sama, kita tahu semua apa maksudnya. Nah, kalau yang tadi yang menyebut baik itu jahat jatuh baik, itu Calvin bilang ada orang-orang anggap itu untuk hakim saja, tapi Calvin beranggapan untuk semua. Tapi kalau yang di sini, ini jelas-jelas memang berkenaan dengan para hakim. Kalau di sini hanya digunakan kata celakalah dalam ayat 22, maka dalam ayat di bawah ini yang akan saya berikan di sini digunakan kata yang lebih keras, yaitu terkutuklah. Coba kita lihat ya, Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah. Kalau ayat ini kan ngikut ayat 22, celakalah. Ulangan 27 ayat 25 lebih keras, terkutuklah. Dan saudara, ini untuk para hakim. I.J. Young berkata demikian. Di sini ada suatu contoh lebih jauh tentang penyebutan terang sebagai gelap dan siang sebagai malam. Hakim-hakim membenarkan orang-orang jahat. Mereka menyatakan bahwa orang jahat berdiri dalam suatu hubungan yang baik dengan hukum. Mereka mengumumkan atas dia suatu keputusan pembenaran. Ini mereka tak berhak lakukan. Di sana hanya ada satu Tuhan ya, yang bisa memberitahu orang jahat bahwa ia ada berdiri dalam hubungan yang benar dengan hukum, dan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah hanya bisa menyatakan demikian pada waktu itu adalah kebenaran. Hanya pada waktu tuntutan-tuntutan hukum dalam kurung Taurat telah dipuaskan dan orang jahat benar-benar memiliki kebenaran, maka Allah bisa atau boleh memberitahunya bahwa semua baik-baik saja. Ini bisa ia lakukan berdasarkan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Tetapi bagi seorang manusia menyatakan seorang jahat sebagai benar pada waktu orang jahat seperti itu tidak mempunyai kebenaran adalah melakukan suatu hal yang jahat atau menjijikkan. Saudara, saya kagum dengan I.J. Young dengan kutipan ini ya. Pembicaraan seperti ini kok bisa lari ke Injil tuh gimana maunya? Hebatnya dia, luar biasa saudara. Tapi di sini kita melihat seorang yang sangat Injil ya. Pembicaraannya itu bukan penginjilan. Untuk membawa lari pada Injil, dia belokkan dikit. Kan ayat ini bicara tentang orang karena disuap, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dia bilang ada yang punya hak lakukan itu. Orang salah dinyatakan benar hanya Allah, dan itu pun harus diterapkan hanya bagi orang-orang yang sudah menerima kebenaran. Kebenaran yang sempurna dari Kristus. Orang yang percaya pada Kristus dibenarkan oleh Allah sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Tapi Allah bukannya tidak ada, bukannya salah, karena hukuman orang itu sudah dipikul oleh Kristus. Satu-satunya yang punya hak menyatakan orang salah sebagai benar adalah Allah, dan itu pun berdasarkan penebusan Kristus yang diterima oleh orang itu. Tapi bicara tentang orang, bukan tentang Allah. Tidak ada satu orang pun punya hak menyatakan orang jahat sebagai benar dan orang benar sebagai jahat atau salah. Dan melakukan hal seperti itu adalah jahat atau menjijikkan. Saudara, saya tidak bisa terima pengadilan apapun, tidak peduli alasannya apa, kalau orang benar disalahkan atau orang salah dibenarkan. Tapi itu nanti saja. Kita akan lihat komentar-komentar selanjutnya lebih dulu. I.J. Young, orang jahat adalah orang yang telah melanggar hukum, dan karena itu ada dalam keadaan dikecam atau dihukum. Ia adalah seorang yang dalam faktanya betul-betul bersalah,
dan dengan demikian berada dalam hubungan yang salah dengan hukum. Tapi hakim-hakim memberitahu orang seperti ini bahwa ia berada dalam suatu hubungan yang benar dengan hukum, dan karena itu menyatakan apa yang bertentangan dengan fakta. Karena itu keputusan pembenaran mereka adalah salah. Pada waktu Allah mengumumkan suatu keputusan terhadap orang jahat, Ia mengumumkan suatu keputusan yang sesuai dengan fakta. Karena orang jahat yang Allah benarkan mempunyai kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya. Seperti dalam kutipan yang tadi, laki-laki di sini IJ yang memasukkan Injil. Kalau orang lakukan itu salah, menjijikan. Hanya Allah lakukan itu bisa benar. Dan Allah lakukan itu terhadap orang yang bersalah, Dia nyatakan benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada dia. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, dan pada waktu orang percaya kebenaran Kristus diperlakukan pada dia, orang ini salah sebetulnya, orang ini berdosa sebetulnya, tapi dinyatakan oleh Allah sebagai orang benar. Istilah justification atau pembenaran itu secara doktrinal adalah atau terjadi di atas di surga. Allah memutuskan si A percaya Kristus, dan sejak saat ini dia aku nyatakan sebagai orang benar. Saudara, apakah saudara sudah dianggap seperti itu, ya atau enggak? Karena lawan dari orang benar orang berdosa. Kita orang berdosa kalau kita percaya Kristus dinyatakan sebagai orang benar. Yang tidak percaya tetap yang berdosa, dan karena itu akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kembali pada konteks yang sebenarnya, bicara tentang manusia, tidak ada manusia punya hak lakukan seperti itu. Benar harus benar, salah harus salah. Tapi pada waktu benar, karena suap atau apapun disalahkan dan sebaliknya, maka ini jelas sama sekali tidak pada tempatnya. Kan saudara, saya lanjutkan kata-kata IJ yang lagi. Demi upah. Orang-orang perkasa ini adalah hakim-hakim yang disuap. Dan dari orang-orang seperti itu, orang tidak bisa mengharapkan penghakiman yang adil. Seluruh gambaran adalah gambaran tentang ketidakpedulian sepenuhnya untuk pekerjaan yang serius dari hakim. Saya kira saudara, di Indonesia ini sangat banyak ya orang yang sama sekali tidak peduli dengan pekerjaannya. Ini orang bisa kerja biasa pegawai atau dalam pemerintahan, baik pejabat yang rendahan maupun yang tinggi, dan mereka sama sekali tidak peduli pada pekerjaannya. Bahkan dalam gereja pun banyak pelayan-pelayan Tuhan yang namanya saja pelayan Tuhan, tetapi sebetulnya tidak pernah peduli pada pekerjaannya. Yang dipedulikan cuma duit, titik. Senangnya libur, jalan-jalan, maunya duit. Kerjaan dilakukan asal-asalan, tidak karu-karuan. Tapi pada waktu orang-orang seperti itu jadi hakim, ini celaka saudara. Ini betul-betul bencana. Akan terjadi pemutarbalikan keadilan yang saya kira selama ini sudah banyak kali terjadi di Indonesia. Luar biasa banyak. Kalau milih hakim ataupun pemimpin, sebetulnya Alkitab sudah menunjukkannya. Harus dipilih orang-orang yang takut akan Allah, jujur, dan anti suap. Mari kita lihat saudara ya. Keluaran pasal 18 ini adalah kasus mertua Musa menasihati Musa. Tadinya Musa menghakimi semua orang Israel waktu itu 2-3 juta orang, dia menghakimi sendirian, ada masalah dia hakimi, wah terlalu capek. Lalu diusulkan oleh mertua Musa, angkat orang-orang untuk membantu kamu dalam menghakimi. Dan orang yang bagaimana yang diusulkan? Mari kita baca ya. Keluaran 18 ayat 21, lalu 25 dan 26. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya
dan yang benci kepada pengejaran suap. 3 nih ya yang saya tekankan. Tadi ada cakap, saya ada urusan dengan itu. Pertama, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 25. Dari seluruh orang Israel, Musa orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka yang mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka pada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil dihadiri mereka sendiri. Saudara, ini memang tugasnya memperingan bebannya Musa. Yang enteng tangani bawahnya, yang berat bawa pada dia. Tapi perkaranya saudara, mereka yang akan sebagai pemimpin maupun hakim, dan harus takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pada pengejaran suap. Apakah Indonesia juga pilih orang seperti itu? Ya, ada mungkin. Jokowi pasti cari orang seperti itu. Ahok pasti cari orang seperti itu. Cuma pada umumnya cari orang yang bisa diajak poloan gitu ya, kong kali kong, lakukan kejahatan bersama-sama. Itu yang pada umumnya terjadi kan. Kalau aku pilih bawahan yang jujur, lah dia benci suap, dia tidak terima duit, aku tidak dapat upeti, tak buang saja orang model seperti ini, buat apa? Mental bangsa ini banyak model seperti itu. Saya lagi-lagi tidak katakan semua, tapi banyak atau mayoritas. Kan tuh kalaupun Jokowi dan Ahok mau cari orang yang seperti itu, luar biasa sukar dapatnya saudara. Lebih sukar cari orang seperti itu dari cari berlian di jalanan. Soalnya sama dengan dalam gereja ya. Cari orang jadi pendeta, cari orang jadi majelis, itu sukarnya bukan main. Luar biasa sukarnya, terpaksa akhirnya naikkan orang-orang yang gak cocok untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Baik pendeta, majelis, guru sekolah minggu, pengurus, dan sebagainya. Saya lanjutkan. IJ yang lagi. Dan kebenaran dari orang benar. Ini kutipannya. Mereka yang karena mereka tidak melanggar hukum, sebetulnya ada dalam hubungan yang benar dengan hukum, mendapati bahwa kondisi itu diambil dari mereka, dirampok gitu ya. Keadilan sepenuhnya dibengkokkan, dan kita mempunyai suatu gambaran tentang apa yang penulis kitab Amsal kejam. Ini kutipan dari Amsal. Ia yang membenarkan orang jahat, dan ia yang menghukum orang benar. Keduanya adalah menjijikkan bagi Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-15. Kalau dalam terjemahan LAI, kekejian bagi Tuhan. Ini diambil dari terjemahan Alkitab Inggris yang dikutip oleh IJ Young. Saudara, ini terjadi banyak ya. Dalam banyak kasus, orang yang tidak melanggar hukum, tapi kebenarannya dirampok, keadilan dibengkokkan, dan dia dihukum. Apakah kasus Ahok seperti itu? Saya bukan seorang sarjana hukum. Kalau urusan hukum negara, saya tentu tidak tahu ayat-ayatnya, pasal-pasalnya, undang-undang ini apa dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya terbiasa membahas hukum Tuhan. Dan sebetulnya tidak terlalu berbeda dalam penafsiran dan sebagainya, tidak terlalu berbeda saudara. Dulu saya pernah punya seorang jemaat yang adalah sarjana hukum, dan dia berkata, dari Pak Budi justru aku belajar debat menggunakan hukum.
Karena penafsiran tentunya sama. Misalnya ya, hukum satu tidak boleh tabrakan dengan hukum lain. Pasti itu sama, saudara. Tidak mungkin tidak. Dalam kita tidak bisa menggunakan cuma satu ayat yang lain diabaikan atau ditabrak ayat ini, tidak bisa. Harus memperhatikan konteks. Saya yakin menafsirkan hukum dunia, hukum Tuhan sama. Jadi saudara, kalau urusan seperti itu, saya mempraktekkan cuma ayat-ayatnya, hukum negara saya tidak tahu, saudara. Nah, pada waktu saya mendengar hakim membacakan keputusan sidangnya Ahok ini, saudara, ada satu bagian yang saya tidak habis pikir. Dia memang mengakui Ahok menggunakan kata pakai gitu ya. Jangan mau dibodohi atau dibohongin, pakai surat Al-Maidah 51 dan sebagainya. Ada kata pakai. Nah, yang memfitnah memotong kata pakai, dibuang. Sehingga jangan mau dibohongin atau dibodohin surat Al-Maidah. Itu diakui oleh dia, oleh hakim pada waktu pembacaan kan. Tapi keputusannya dia tetap berarti surat Al-Maidah atau Al-Quran adalah sumber dari pembohongan atau pembodohan. Saya melihat ini ada jump to the conclusion kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Loncat pada kesimpulan. Dari mana, dari sini kok bisa ke sana? Ada kata pakai, kok bisa dijadikan sumber dari mana? Sama sekali bagi saya tidak masuk akal. Saya tidak peduli mereka orang hukum. Debat 1 lawan 1 sama saya, debat terbuka atau tangani dalam poin itu toh. Ya, poin-poin lain saya tidak mengerti hukum. Tapi kalau dalam poin itu toh, saya kepingin tahu dari mana kok bisa tahu-tahu loncat pada konklusi seperti itu. Dan karena itu, saya menganggap penghakiman ini lelucon. Dan saya tidak habis pikir pemerintah mengatakan harus menghormati. Saya tulis di dalam Facebook, saya tidak diajar oleh Alkitab untuk menghormati ketidakadilan. Dan kalau ini ketidakadilan, saya tidak akan hormati. Menghormati berarti setuju, menerima, merestui. Saya suruh menyetujui seperti itu, tidak mau. Mengecam ya. Kita memang harus tunduk pada pemerintah pada saat pemerintah tidak bertentangan firman. Pada saat pemerintah bertentangan firman, kita harus tunduk pada firman dan bukan pada pemerintah. Saya lanjutkan, saudara. Calvin yang membenarkan orang jahat untuk suatu upah, yang mengkritik suatu korupsi atau kejahatan yang pada zaman itu berlimpah-limpah dalam kursi penghakiman, dan menunjukkan alasan mengapa di sana tidak ada tempat untuk keadilan dalam tempat-tempat ini, yaitu bahwa mereka ada di bawah pengaruh dari pemberian-pemberian. Karena ketamakan membutakan mata dari orang-orang bijak dan membengkokkan semua rasa hormat pada apa yang baik dan adil, bahkan di antara mereka yang kalau tidak demikian akan condong untuk mengikuti apa yang benar. Jadi bahkan orang-orang yang punya kecenderungan untuk benar, pada waktu dikasih pemberian, nah mulai setidaknya muncul rasa sungkan. Sudah dikasih, orang itu udah ngasih, salah lah, kritik tak sikat, tapi orang ini ngasih sungkan. Maka mulai ada rasa sikap yang berbeda karena dia banyak kasih, maka salah pun dibiarkan dan sebagainya. Jadi saudara, memberi itu sebetulnya memang tidak bisa diizinkan. Bahkan kalau pemberiannya itu tulus ikhlas, bukan meminta orangnya melakukan apapun yang buruk.
Karena dari pemberian itu membuat orang itu yang tadinya punya kecenderungan untuk lurus, lalu mulai sungkan, dan akhirnya kalau sudah sungkan lanjutannya bengkok. Mari kita lihat dua ayat yang diberikan sebagai referensi ya. Keluaran 23 ayat 8, saya baca mulai ayat 7-nya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Ulangan 16 ayat 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Saudara, suap ini sangat banyak dikecam dalam Alkitab. Apakah suap itu dilarang secara mutlak oleh Alkitab? Kalau kita mempelajari Alkitab, cari saudara kata suap atau sogok atau apapun ya, cari dalam konkordasi dan keluarkan semua ayat-ayatnya. Kita akan melihat bahwa suap yang dilarang dalam Alkitab itu sebetulnya adalah suap yang memutarbalikkan keadilan. Ya. Di Indonesia ini suap kalau mau dilarang secara mutlak, kita mungkin tidak bisa hidup. Jokowi akan mengubah itu sebetulnya. Kalau berhasil, maka mungkin bisa. Tapi sementara mereka belum berhasil, suap masih jalan. Memang banyak tahun yang lalu sudah, pada waktu saya pulang dari Amerika 3 tahun di sana, dan KTP saya tentu saja mati, maka saya urus KTP sana. Urus di kelurahan, sudah KTP sudah selesai itu ya, dipegang begini, tangannya diarahkan ke belakangnya dia, duit sih, ngomong terang-terangan dan dengan cara yang kurang ajar, kepingin tak wantem sama saya. Jengkelnya tidak karu-karuan. Ngomong baik-baik itu, duit sih. Saya tanya saudara, mau tidak nyuap, mau tidak? Mau tidak nyuap, saya tidak dapat KTP. Terus mau lapor polisi. Lapor polisi bisa saja, belum apa-apa suruh bayar dulu. Bagaimana mau tidak nyuap? Jadi sudah tidak menyuap, blas, mutlak, tidak bisa hidup. Maka saya mengajar dalam kasus seperti ini kasus yang tidak ideal. Idealnya memang tidak memberi belas. Tapi dalam kasus yang tidak ideal seperti ini, tidak bisa hidup kita. Jadi memberikan suap supaya orang itu melakukan tugasnya, menurut saya tidak terhindar. Yang salah, yang kita tidak boleh lakukan, memberikan suap supaya orang itu melakukan hal yang salah. Saya berikan contoh saja saudara. Kalau saudara sudah bisa nyetir dengan baik, ujian teori dalam SIM pasti sudah saudara pintar, saudara belajar buku peraturan-peraturan lalu lintas, saudara pasti lulus. Tapi karena tidak memberikan suap, tidak diluruskan, terus tidak diluruskan, terus tidak diluruskan. Ini cerita lama saudara kan. Lah, boleh nyokok apa enggak? Nah saya kan ini kan nyok, saya seharusnya dapat kan. Adalah tugas mereka memberikan saya SIM karena saya memang memenuhi syarat. Tapi mereka tidak mau kalau disokok, ya sudah sokok saja. Tapi ceritanya akan lain kalau saya punya seorang anak, katakanlah masih umur 14, cuma orangnya gede. Nah, belum waktunya dapat SIM, sudah Pak 2 gantela tanggal lahir dikasih sokok. Nah ini menyokok, menyuruh dia melakukan yang salah, ini tidak boleh. Jadi saya membedakan 2 macam sokok ini. Saya pernah mengajar ini di Kupang, dan satu orang idiot menentang saya lalu jelek-jelekan saya, bilang saya sesat dan sebagainya. Kalaupun ajaran ini salah, ini tidak ada hubungannya dengan doktrin, dan orang goblok ini menganggap saya sesat karena ngajar itu. Oh kamu dia dengar lah. Ini orang dari Perkantas lagi, lucu sekali. Dan saya tanya pada dia, kan itu ada tanya jawab.
Jadi kamu gimana? Kalau nggak boleh gimana? Terus saya juga lakukan. Jadi kamu juga nyogok? Iya. Lalu gimana? Ya salah tetap. Kan banyak loh. Nah kalau salah kok dilakukan. Saya lanjutkan sudah ya. Calvin bisa diajukan keberatan bahwa di sana ada cara-cara lain, dan bukan hanya dengan pemberian-pemberian saja bahwa penghakiman dibengkokkan karena kesenangan, kebencian, persahabatan, dan nafsu atau perasaan yang berdosa yang lain sering membutakan pengertian. Ini tak dilakukan adalah benar, tapi sang nabi mempunyai dalam pandangannya apa yang terjadi pada umumnya. Dia menggunakan Yunani, saya tidak usah bacakan karena tidak ada hubungannya. Dan pada saat yang sama tidak memaksudkan untuk melindungi kejahatan-kejahatan itu yang tidak ia sebutkan dengan nama atau sebutan. Jadi saudara, membuat hakim memberikan keputusan tidak adil itu caranya banyak sebetulnya. Di sini diambil cara yang umum, nyogok. Jadi ada banyak cara, tapi sebetulnya cara lain. Apalagi saudara, kalau sudah seperti kasus Ahok dalam berurusan dengan politik, cara-cara itu menjadi tak terhingga banyak-banyaknya. Bisa ancaman terang-terangan, bisa demo habis-habisan, atau apapun juga yang lain. Pokoknya tindakan apapun yang dilakukan supaya hakim tidak memberikan keputusan yang adil, bahkan supaya hakim membengkokkan keadilan. Saudara, pada saat terjadi ketidakadilan dalam pengadilan, kita tidak bisa tahu dengan pasti cara apa yang menyebabkan. Bahkan ya, ini di Amerika. Kemarin, tadi malam, saya baru nonton sebuah film, dan film itu film yang berdasarkan kisah nyata ya. Ada sepasang suami istri yang tidak tahu karena apa, lalu mulai menculik gadis-gadis. Dan laki-laki ini impoten. Dia mau memperkosa sungguh-sungguh tidak bisa. Tapi culik, dia telanjangi gadisnya dan hanya lakukan pelecehan karena dia tidak bisa memperkosa. Tapi setelah itu ceweknya dibunuh, dan istrinya mendukung dia di dalam melakukan semua itu. Sampai akhirnya mereka tertangkap dan dikorek. Pertama-tama mereka diam, tidak mau ngomong. Tapi si istri akhirnya tahu-tahu ngomong bahwa ini bukan kejahatan yang pertama atau satu-satunya. Hanya kaget saudara si pemeriksa ya. Lalu dikorek, si istrinya nggak cukup pintar, dia ngerti hukum Amerika. Nanti dulu, aku nggak mau ngomong kecuali ada deal, ada kesepakatan. Ini di Amerika umum saudara ya. Kalau aku memberikan kamu keterangan, kamu ringankan hukumanku. Akhirnya daripada kasus yang lain tidak terbongkar kalau dia mau ngomong, deal. Oke, hukumanmu diringankan. Beritahu kasus yang lain. Ditunjukkan saudara kasusnya. Di sini, tunjukkan kuburnya di sini. Tunjukkan ternyata ada sekitar 10 kasus. Nah akhirnya ada bukti dan kesaksian dari istri yang memberatkan si suami. Suaminya jatuh hukuman mati, dan istrinya cuma dijatuh hukuman 16 tahun sekian. Dia waktu itu umur 25, dia bebas pada usia 41. Keluarganya ngamuk dan karu-karuan. Saya tanya saudara, ini keadilan atau bukan? Seharusnya dua-dua dihukum mati. Deal seperti ini umum di Amerika. Teri ditangkap untuk tangkap kakaknya, teri kasih deal, hukumannya diringankan, tangkap kakak. Kakaknya deal lagi, diringankan, nangkap pausnya, dan sebagainya. Saudara,
Saya tidak peduli itu umum atau tidak di Amerika. Saya tidak bisa terima hal seperti itu. Kalau suruh milih antara itu dan seterusnya juga buruk. Siksa mereka sampai terima. Saya lebih pilih yang siksa. Siksa mak sampai ngaku. Kok terima? Sampai ngaku. Repotnya menyiksa itu kalau terjadi penyiksaan terhadap orang yang memang tidak tahu. Tapi kita pasti tahu bahwa dia tahu. Lebih baik siksa daripada deal model seperti itu. Jadi saudara, ketidakadilan itu caranya banyak. Kita sukar untuk tahu dalam suatu pengadilan ketidakadilan ini terjadi karena cara yang apa. Tapi karena kita manusia tidak tahu, bukan berarti tidak ada yang tahu. Tuhan terhadap siapa, kepada siapa semua hakim dunia harus bertanggung jawab. Dia tahu alasan ketidakadilan itu. Dan ini yang penting. Mari kita baca Amos 5 ayat 7 dan 12. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh dalam NIV diterjemahkan bitterness atau kepahitan. Dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayat 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Dan untuk hakim-hakim yang menjatuhkan keputusan yang tidak adil, dimanapun dan kapanpun, apakah itu membenarkan orang yang bersalah atau menghukum orang yang tidak bersalah, kalian cuma tunggu tanggal mainnya pada saat kalian dihakimi oleh hakim yang adil pada akhir zaman. Pada saat itu tidak ada cara, baik suap, ancaman, deal, cara apapun yang lain yang bisa membengkokkan penghakiman dan penghukuman. Dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Di dunia ini saudara, lucu ada orang yang menyuap Tuhan, ingin menyuap Tuhan, berharap mereka berhasil, padahal tidak ada pengadilan. Mereka biasanya dapat uang dengan cara yang tidak halal. Lalu untuk menyuap Tuhan, sebagian tak persembahkan gereja. Gereja tak ngerti, ya diterima saja sama gereja. Tapi apakah Tuhan menerima? Jangan mimpi itu berhasil menyuap Tuhan. Hentikan tindakan tidak adilmu, itu cara tidak benarmu itu dalam mendapatkan uang. Daripada lalu mempersembahkan sebagian untuk Tuhan, untuk menyogok Tuhan, itu tidak bakal ada gunanya. Saudara, mari kita membandingkan ayat 23 ini dengan beberapa ayat di bawah ini ya. Ulangan 16 ayat 18 ayat 20. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yesaya 1:23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kau lihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini yang paling konyol ya. Dalam pengadilan, di mana seharusnya paling banyak ada keadilan, sangat bisa terjadi ketidakadilan dimanapun, bahkan di Amerika. Dari zaman dulu sampai sekarang, banyak hakim membengkokkan keputusan. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya power. Kita hanya bisa menunggu dengan yakin bahwa pengadilan akhir zaman pasti akan terjadi, di mana keadilan akan betul-betul ditegakkan dan dinyatakan. Sampai saat itu, jangan heran kalau banyak ketidakadilan di dalam dunia.
Orang melihat ketidakadilan seperti berkata Allah tidak adil. Bukan Allah tidak adil, dia belum menegakkan keadilan. Nanti pengadilan akhir zaman baru terlihat betul-betul adil. Karena kita masuk dalam poin yang ketiga, hukuman Tuhan terhadap orang-orang itu. Seperti saya katakan, saya bahas singkat saja. Ayat 24 sampai akhir pasal membicarakan hukuman Tuhan. Dan ayat 24 berkata, sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara Tuhan berkata demikian. Penghakiman digambarkan di mana dosa-dosa ini akan dibawa kepadanya. Jangan mereka berharap untuk hidup secara nyaman, yang hidup secara begitu jahat, karena kebenaran Allah akan membawa pembalasan. Ayat 24-30. Saudara, orang-orang yang jahat ini, yang menindas kebenaran dan sebagainya, mungkin bisa merasa menang, bisa hidup enak, tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Kalau Allah itu ada, dan saya percaya dia ada, maka dia pasti adil. Dan kalau dia adil, maka penghakimannya benar. Hanyalah masalah waktu. Tetapi itu pasti datang. Orang yang bersenang-senang karena kejahatan menang saat ini, tunggu tanggal mainnya. Orang yang susah karena melihat kejahatan menang dan kebaikan kalah, tetaplah percaya dan berharap, karena keadilan yang sejati itu hanya urusan waktu dan pasti akan datang. Dalam Mika 3 ayat yang ke-8 sampai dengan 12 dikatakan demikian, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ini sumbernya mereka. Ayat 12. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudara, kalau saudara termasuk salah satu dari orang-orang 6 kelompok tadi yang disebut dengan kata celakalah, bertobatlah sebelum terlambat. Datang dan percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan buang dosa-dosa itu. Karena kalau tidak, hukuman Tuhan akan menimpa. Dan sekali lagi, sebaliknya bagi orang-orang yang merasa diperlakukan dengan cara tidak adil dan melihat kok kejahatan menang, tunggu waktunya dan tetaplah berharap Tuhan itu adil, dan pengadilan akhir zaman itu akan datang, sekalipun kita tidak tahu kapan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah berikan sebagian firman. Kami berdoa Tuhan supaya orang-orang yang termasuk dalam 6 kelompok ini bisa sadar dan bertobat. Dan secara khusus kalau sekarang negara kami dalam keadaan sangat kacau, dan kelihatannya pihak yang benar kalah, bahkan ada yang masuk penjara. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan kekuatan, khususnya kepada mereka yang Kristen, yang percaya pada firman Tuhan, supaya mereka berharap pada kedatangan Kristus yang kedua, di mana keadilan betul-betul akan ditegakkan, sekalipun sekarang kelihatannya tidak ada sama sekali. Dan untuk orang-orang yang brengsek Tuhan, yang menyebabkan terjadi ketidakadilan itu, atau Engkau pertobatkan, atau Engkau bunuh mereka. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.